Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, ada lembaga ekonomi petani yang sangat penting ditumbuhkan atau dikembangkan di daerah sentra produksi tanaman pangan seperti komoditi tanaman padi, jagung maupun kedelai ataupun komoditi unggulan lainnya. Nah, bagi sahabat tani yang berada atau tinggal di daerah tersebut atau di daerah sentra produksi ini, maka ini merupakan informasi yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Apa saja itu setelah yang satu ini? Nah, sahabat tani yang baru saja bergabung di channel Info Pak Tani Rokan Hilir, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe dan tombol tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Info Pak Tani Rokan Hilir. Saya hitung dari 3, 2, 1. Nah, sahabat tani, ternyata ada 5 lembaga ekonomi petani yang sangat penting kita tumbuhkan di daerah sentra produksi tanaman pangan. Nah, 5 lembaga ekonomi ini merupakan motor penggerak meningkatnya usaha tani, meningkatnya produktivitas, meningkatnya produksi, dan meningkatnya pendapatan petani. Apa saja 5 ini? Mari kita runutkan satu persatu. Yang pertama adalah kelompok tani. Nah, kelompok tani ini sepertinya tidak asing lagi bagi petani-petani yang memang tinggal di daerah sentra produksi, karena kelompok tani ini merupakan suatu organisasi yang non formal yang dibentuk oleh petani itu sendiri karena ada kepentingan kesamaan di sana, seperti kesamaan dalam sosialnya, kesamaan dalam komoditi, kesamaan dalam kultur dan sebagainya, karena dihimpun menjadi satu, yaitu namanya satu kelompok tani. Nah, kelompok tani ini juga disebut dengan organisasi non formal yang bertujuan sebagai kelas belajar bagi petani itu sendiri, kemudian juga sebagai wahana kerjasama, dan juga kelompok tani ini merupakan tempat pengembangan unit usaha petani-petani itu sendiri. Nah, bagi sahabat tani yang ingin lebih tahu tentang kelompok tani atau bagaimana tata cara membentuk kelompok tani, atau mungkin ada sudah kelompok tani sudah terbentuk namun tidak aktif, bagaimana cara untuk membentuk kembali kelompok-kelompok tani ini, atau syarat-syarat kelompok tani, atau bagaimana kelompok tani ini lebih berkembang sebagai tempat untuk meningkatnya usaha petani, nanti bisa dilihat di video yang akan kita tayangkan seperti yang di atas. Yang kedua, lembaga ekonomi petani yang sangat penting kita kembangkan di daerah sentra produksi tanaman pangan adalah Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan. Nah, Gapoktan ini merupakan perkumpulan beberapa kelompok tani yang menjadi satu wadah. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai usaha petani itu sendiri, mulai dari sektor hilir hingga ke sektor hulu, hingga ke pemasaran. Nah, bagi sahabat tani yang mungkin ingin lebih tahu tentang gabungan kelompok tani atau Gapoktan, bagaimana tata cara pembentukannya, aturannya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, hingga ke unit-unit usahanya, nanti kita share di video berikut. Dan yang ketiga, lembaga ekonomi yang juga tak kalah penting kita kembangkan di daerah sentra produksi tanaman pangan, yaitu Usaha Pelayanan Jasa Alsintan atau disingkat dengan UPJA. Nah, UPJA ini merupakan lembaga ekonomi petani yang tumbuh dan berkembang di daerah sentra produksi yang khusus menangani sarana alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Nah, baik itu Alsintan prapanen, Alsintan panen, atau hingga ke Alsintan pasca panen. Nah, UPJA ini juga sangat penting bagi petani kita di daerah sentra produksi karena ini merupakan salah satu jalan akses untuk mendapatkan manfaat jasa sarana alat dan mesin pertanian, dan juga mengakses teknologi-teknologi di bidang pertanian. Jadi sahabat tani yang mungkin ingin lebih tahu bagaimana struktur, bagaimana cara membentuk UPJA, atau bagaimana cara mendapatkan modal usaha UPJA ini, nanti bisa kita share di video yang akan kita tayangkan. Dan yang keempat adalah lembaga ekonomi yang sangat penting juga kita kembangkan di daerah sentra produksi, yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A. Nah, P3A ini merupakan organisasi di petani yang khusus menangani pengairan. Nah, ini kaitannya dengan sarana irigasi. Nah, tujuan dari pembentukan P3A ini adalah untuk memberdayakan pemanfaatan sumber air sebagai irigasi petani dan juga
bagaimana tata cara pembagian air supaya petani-petani di daerah sentra produksi ini dapat menikmati sarana irigasi dan air guna untuk meningkatkan produksi yang lebih optimal. Nah, mungkin sahabat tani yang ingin lebih tahu tentang P3A nanti bisa juga disimak video berikut ini. Bagaimana tata cara pembentukan, kemudian juga tugas-tugas pokok dan fungsi dari P3A ini. Oke, sahabat tani yang berikutnya. Yang kelima, lembaga ekonomi yang sangat penting juga kita tumbuhkan di daerah sentra produksi adalah kelompok wanita tani atau disingkat dengan KWT. Mengapa ini sangat penting? Karena KWT ini kita ibaratkan sebagai ibu rumah tangga seorang petani yang khusus mengatur pola pangan petani itu sendiri yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman atau B2SA. Kenapa? Supaya keluarga petani itu tetap sehat dan kuat. Nah, bagaimana caranya? Adalah dengan memberdayakan pekarangan rumah sebagai sumber pangan yang sehat atau apotik hidup atau pekarangan pangan lestari. Nah, ini makanya penting dibentuk kelompok wanita tani. Mungkin itu saja 5 organisasi yang sangat penting kita kembangkan di daerah sentra produksi tanaman pangan. Kesimpulannya, lembaga ekonomi yang sangat penting kita kembangkan di daerah sentra produksi yang pertama adalah kelompok tani. Yang kedua, gabungan kelompok tani. Yang ketiga, pelayanan usaha jasa Alsintan. Yang keempat, yaitu perkumpulan petani pemakai air atau P3A. Dan yang kelima adalah kelompok wanita tani. Itulah 5 lembaga ekonomi petani yang sangat penting kita kembangkan di daerah sentra produksi tanaman pangan. Nah, sahabat tani yang ingin didiskusikan silahkan tinggalkan komentarnya di kolom chat di bawah ini agar kami juga dapat memberikan informasi terbaik bagi sahabat tani. Silahkan video ini di-share di media sosial saudara jika ini bermanfaat. Terima kasih, saya Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.